Hai Tokonet semua, balik lagi ya ke acara Sinyal Ngobras nih. Di sini aku bakal ngasih beberapa insight dan beberapa, technical analisa serta watchlist yang bakal berpotensi untuk mengalami kenaikan atau penurunan di tanggal 14 sampai 21 Agustus. Jadi pastikan teman-teman simak dari awal sampai akhir dan disclaimer buat semuanya. Jadi analisa ini adalah analisa bersifat informasional aja dan bukan untuk membeli atau menjual aset kripto. Ini hanya sebatas analisa pribadi yang mungkin teman-teman bisa bandingkan lah ya, serta dapatkan insight baru gitu. Oke, langsung aja nih kita bakal bahas beberapa sentimen yang terbaru dari tanggal 7 sampai tanggal 14 Agustus, di mana ada berita terbaru dari PayPal yang dimana mereka meluncurkan stablecoin baru ya, namanya PYUSD, dan ini adalah stablecoin kripto ya, yang bisa di withdraw dari akun PayPal-nya teman-teman. Barangkali punya USD itu bisa ditarik dan dijadikan kripto. Nah, untuk PYUSD ini harganya 1:1 dengan USD gitu teman-teman ya. Memang market dari PYUSD ini cenderung kecil dan masih sedikit tersebar di beberapa market, tapi teman-teman bisa manfaatkan lah ya. Terus kemudian ada dari DAI yang dimana mereka menaikkan suku bunga ya istilahnya, atau interest saving penyimpanan itu sekitar 8%-an gitu. Terus kemudian ada beberapa sentimen-sentimen lainnya, contoh kayak data inflasi CPI yang di angka 3,2%, dan ini akan di-press sampai 2% sampai akhir tahun ya teman-teman. Jadi kemungkinan sampai akhir tahun kayaknya bakal koreksi sih. Tapi di balik koreksi itu pasti ada naik dan turunnya kan. Nah, ini bisa kita manfaatkan di momen-momen tertentu nih gitu. Mungkin next kita ke sentimen. Jadi di sini ada sentimen atau berita atau update project dan sebagainya itu di news.crypto.com teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal pilih aja. Di sini ada akademi, ada crypto news, ada event dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan insight baru, informasi baru di news.crypto.com ya. Ini ada penjelasan dari teknologi blockchain itu apa. Mungkin teman-teman ada yang pemula yang masih bingung, bisa nih gitu baca-baca. Terus kemudian ada berita tentang mengapa Ethereum masih di bawah 1.900 US dollar. Terus kemudian ada pasar kripto yang naik turun setelah data inflasi gitu kan, dan sebagainya lah ya. Gitu. Pokoknya teman-teman bisa baca berita terbaru di Toko News ini gitu. Terus kemudian kita bakal lihat lah ya seberapa performa sih yang minggu kemarin analisanya gitu kan. Oke. Nah, untuk top weekly watchlist-nya kemarin tanggal 7 sampai 14 Agustus itu ada YGG di mana harga entry-nya tuh 0,298. Harga ini belum tersentuh teman-teman, jadi belum open transaksi dengan targetnya di harga 0,367 dan stop loss-nya di 0,286. Nah, saat ini harga YGG itu di atas dari harga entry-nya kita gitu. Ya nggak kejauhan banget sih sebenarnya si entry-nya sih gitu pada saat itu. Jadi so far sih untuk YGG masih aman lah. Mungkin teman-teman yang barangkali kelewatan di minggu kemarin bisa masuk lagi nggak sih Mas? Ya bisa-bisa aja gitu kan ya. Ini ada ID itu mengalami kenaikan, kita udah open transaksi, udah cuan sekitar 3,1% kalau kita hold per hari ini Senin ya. Kemudian ada Theta itu juga sama, bahkan Theta ini hampir menyentuh dari targetnya ya. Di mana harga Theta ini untuk recent-nya 0,742 dan targetnya 0,755. Jadi hampir menyentuh target dengan kenaikan mungkin udah di angka sekitar 6-7% pada saat harga pembukaan di minggu kemarin ya. Tidak di harga entry loh ya. Kemudian ada H-bar ini juga sama,
sebenarnya di atas dari harga entry-nya, jadi masih berjuang terus, lagi sideways lah ya. Dan untuk targetnya berada di 0,615 ini juga mulai mendekati. Terus kemudian ada UNFI, di mana UNFI ini overperform, dia mencapai harga 4,47 US dollar, di mana targetnya itu 3,959 US dollar gitu. Dan ini kenaikannya kalau sekarang kita masih hold ya teman-teman, yaitu kita bisa untung sekitar 28%. Kalau teman-teman beli di harga pembukaan minggu kemarin hari Senin jam 00 berarti ya. Sorry, jam 8 pagi. Gitu. Terus kemudian ada yang performnya jelek ya, analisa kemarin, prediksi, yaitu ada Radium itu ada minus 0,68%, dan kemudian ada Cardano yang sideways dan plus 0,67%. Ini masih sideways lah, bisa dikatakan lah ya. Dan untuk FET, FETSI ini juga dia sedang outperform karena AI ini juga udah mulai ini ya teman-teman, udah mulai naik lagi karena Microsoft ini sedang gencar untuk membangun ekosistem Web3 gitu kan. Dan salah satunya adanya AI untuk membantu onboarding user yang mungkin terkendala Web3 itu apa sih gitu kan, dibantu dengan adanya AI. Kemudian ada KDA yang plus 1% sideways ya. Kemudian ada Optimism itu minus 13,08%. Gitu. Itulah analisa minggu lalu. Mungkin kita ke analisa next ya habis ini. Dan untuk analisa tanggal 14 sampai 21 Agustus itu ada Aptos, di mana Aptos ini dia bekerja sama dengan Microsoft untuk membangun ekosistem Web3, dan Aptos ini menjadi salah satu Microsoft partner ya, gitu. Dan intinya sih project yang dibangun bersama oleh Microsoft ini untuk membantu user yang sekiranya bingung menggunakan Web3 itu seperti apa dan perlu asisten AI, yaitu bisa di-build di sini. Gitu. Nah, Aptos ini ada potensi kenaikan sekitar 4,89%. Kemudian ada ID yang di minggu kemarin juga udah dianalisa kemungkinan akan naik. Dan ini dianalisa lagi kemungkinan akan naik lagi ya, gitu kan. Walaupun memang belum open entry nih. Gitu. Terus kemudian dari Finance, kemudian ada Gals, kemudian ada TWT ya, Trust Wallet Token. Nah, potensi ini lumayan lah di posisi market yang cenderung turun di minggu ini. Gitu. Terus kemudian ada yang kurang bagus lah ya di minggu depan gitu. Yaitu ada Uniswap, di mana ada potensi minus 4,36%, kemudian ada Unvi ada minus 12,53% potensi, kemudian ada GMX itu minus 6,34%, kemudian ada BLZ ini 17,85%, Apitri itu ada 18,72% untuk potensi penurunannya gitu. Mungkin kita bakal lanjut ke analisa teknikal ya nih teman-teman. Pokoknya di sini teman-teman dapat informasi yang cukup komplit lah ya. Nah, untuk Uni ini terprediksi membentuk head and shoulders di sini ya teman-teman ya. Head and shoulders, dan kemungkinan akan mengalami potensi penurunan untuk Uni berada di area kakinya atau area pundaknya. Area pundak ya, di harga 5,829 dengan potensi minus sekitar 5,1%. Ya, potensinya nih. Karena sekarang sudah bergerak di bawah moving average ini dan kemungkinan akan bergerak di moving average 200-nya gitu. Nah, ada Blue Zell, di mana Blue Zell ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi banget. Ini kenaikannya kalau mingguan tuh hampir 100% teman-teman, sekitar 98%. Di mana ada potensi mengalami koreksi ya, itu sekitar 17,85% di sini. Kenapa mengambil harga ini? Karena di sini ada liquidity-nya, teman-teman. Jadi Blue Zell ini, BLZ ini secara volume cenderung rendah dan dia perlu membentuk supportnya sih, tanah saya gitu. Nah, untuk supportnya di area 0,0835 dengan potensi untung sekitar
potensi kerugian ya, 17,85%. Mungkin teman-teman kalau minggu kemarin beli blue sale kemudian di hold ya udah lumayan lah ya 100%. Tapi ini tinggal tunggu koreksi aja. Kemudian ada GMX, GMX ini juga sama, GMX ini juga berada di area cukup berbahaya juga ya, gitu. Karena ini adalah area sideways-nya, kemungkinan GMX akan bergerak turun ke harga 43,99 di area ini teman-teman. Jadi saat ini untuk blue sale tak rasa mending wait and see sih untuk di minggu depan ya. Walaupun memang kemungkinan ini akan mengalami potensi kenaikan sampai harga sekitar 48,85 di area ini. Ada potensi ke arah situ tapi secara risk dan reward tuh kurang lah. Dan ada IP3, IP3 ini juga sama, dia mengalami potensi penurunan. Sini ada dead cross secara RSI dan di sini juga udah breakdown, tinggal tunggu koreksi aja sih. Untuk koreksinya kemungkinan akan menuju ke area 0,993 untuk pergerakannya untuk IP3. Atau mungkin kalau target terdekatnya sih di area 1,1 US dollar untuk IP3. Kemudian ada UNVI, UNVI ini juga mengalami kenaikan luar biasa dan diprediksi bahwa UNVI ini akan bergerak turun ke harga 3,959 ya. Gitu. Dimana ini adalah area harga support yang kemungkinan akan ketemu di sini. Moving average-nya. Jadi tak rasa kurang worth it lah untuk UNVI saat ini. Kemudian ada yang koin-koin berpotensi untuk bullish ya, yaitu GALS. GALS ini sudah breakout ya, di sini teman-teman sudah retest dan kita tinggal tunggu jam aja, kemungkinan di siang hari Senin itu udah terkonfirmasi untuk candlestick dari GAL ini, apakah dia bullish atau bearish. Nah, potensi untuk bullish-nya ini berada di targetnya berada di area 1,331 US dollar, di mana ini berpotensi untuk cuan sekitar 10,44% ya, di sini ya. Kemudian ada ID ini juga berpotensi untuk mengalami penurunan ya di sini, walaupun memang secara time frame lebih besar ya, ini udah breakout dan tinggal tunggu bullish-nya aja sih untuk ID. Mungkin teman-teman kalau mau ambil harga dasar yang cukup murah tuh di area 0,24755 di sini. Atau juga bisa entry di area 0,2548 di area garis biru ini. Gitu. Dengan potensi keuntungan sekitar 8,76%. Kemudian ada Aptos, walaupun Aptos tadi bekerja sama dengan Microsoft, pada saat pengumuman di tanggal 9 Agustus ya, di sini mengalami kenaikan mungkin hampir sekitar 12% lebih ya, hampir sekitar 17% sampai puncaknya. Terus kemudian mengalami koreksi, di mana koreksi ini kemungkinan akan mencapai ke 6,8163. Ini untuk koreksinya. Dan melihat dari potensi Aptos ini yang bekerja sama dengan Microsoft, maka berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali gitu kan. Untuk kenaikannya mungkin di area harga 7,1277 jika Aptos menuju ke harga 6,816. Atau jika kalau semisal Aptos ini mengalami kenaikan langsung saat ini itu bisa mencapai 7,4314 US dollar. Gitu. Kemudian dari Refinance ini udah breakout, tinggal tunggu konfirmasinya di siang ini, sama seperti Blue Sale yang dimana GALS ya, GALS ini yang berpotensi untuk mengalami kenaikan gitu. Terus potensinya kenaikan sekitar 10,13% ya sekarang gitu. Terus kemudian ada Trust Wallet Token TWT, di mana TWT ini saat ini berada di area channel-nya, di area sideways-nya, dan udah terkonfirmasi dia terpantul di sini, ada indikasi. Dan teman-teman kalau mau istilahnya scalping lah ya untuk TWT ini, bisa memantau TWT ini apakah berpotensi untuk mengalami kenaikan atau enggak. Ternyata kalau prediksi pribadi sih ini bakal naik sih, cuma untuk naik sementara aja, belum ada tanda-tanda untuk bullish naik belasan persen, puluhan persen gitu, belum ada. Gitu. Jadi Dior, mungkin teman-teman
bisa lah ya, scalping tipis-tipis walaupun memang kondisi marketnya lagi kurang baik, seperti itu. Ya itulah beberapa, sinyal yang kemungkinan akan terjadi di minggu depan. Disclaimer lagi bahwa analisa ini hanya bersifat promosional dan ini adalah analisa pribadi, bukan, serta-merta menjadi, eee acuan bagi para trader semua, bukan juga ini merupakan insight, dari Toho Crypto secara resmi ya, gitu. Ini adalah analisa pribadi aku, Vicky Fauzi sebagai trader Toho Crypto nih. Pokoknya teman-teman di sini, tetap pastikan untuk entry dengan bijak, pastikan pasang stop loss, pastikan, eee, jaga money management, karena emang kondisi market sedang kurang baik, gitu ya. Itu aja dari aku, sekian dan terima